Inni astaudiuka ma'alam tanihi fardud ilayya indah hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah lagi ngaji ini dianggap sebagai santrinya. Nanti kalau kias masyarakat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laqallahu samawati wal arda as-sanatu min arba'at asanatu isna asyara minha arba'atu hurum. Kata Nabi, zaman itu berputar sebagaimana sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dia mati lagi. Dengan peristiwa yang sangat luar biasa, sangat bagus. Ditempati apa itu? Ditempati Allah menciptakan Nur Muhammad itu di tanggal 1 sampai 10 Rejab. Ibu udah sering dengar istilah Nur Muhammad nggak? Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan Nur Muhammad. Tanpa Nur Muhammad maka Allah tidak akan menciptakan kita semuanya. Langit, bumi, neraka, sorga itu karena ada Nur, ada Nur Muhammad. Di dalam kitab tafsir Sawi, sarah kitab tafsir Jalalain. Ya, kitab tafsir Jalalain itu dikarang sama Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin As-Sawi. Itu begini ceritanya. Ada redaksi begini. Jadi ketika Nabi Adam lagi tidur, itu diambil salah satu tulang rusuknya oleh Allah, kemudian diciptakan Siti Hawa. Ya. An'ah al-zahu naumu, ketika Nabi Adam tertidur, ya, diciptakan salah satu turun rusuknya jadi Siti Hawa. Falamma istaiqozo, maka ketika Nabi Adam terbangun minan naumi, dari tidur, wajadaha, Nabi Adam menemukan Siti Hawa udah berbaring di sebelahnya. Famala ilaiha, kemudian Nabi Adam tertarik sama Siti Hawa. Lu Allah, ada perempuan cakep buat ini, secantik dunia akhirat. Ya maklum Nabi Adam kagak pernah ketemu perempuan, tiba-tiba ada perempuan di sebelahnya udah kayak kucing ya ikan bandeng, Bu. Nah walaupun Nabi juga kan manusia juga. Lah kucing mana juga sama bandeng madoyan. Terus kemudian paroda ayamuda yadahu, ketika Nabi Adam ingin merangkul, memeluk Siti Hawa. Ya namanya juga lelaki ya. Ya itu udah perempuan, botok dia belum kayak payah gantung matang di buun gitu kan. Paroda ayamuda yadahu, dan ketika Nabi Adam ingin merangkul, memeluk Siti Hawa, faqalat lahul malaikatu, maka malaikat berkata sama Nabi Adam, "Mah ya Adam, jangan Nabi Adam main tegrep-tegrep aja, main peluk-peluk aja, dia belum jadi apa-apa lu, belum jadi bini lu, belum jadi apa, main tegrep, kagak boleh. Hatta tuh dia mahroha, sehingga kamu menikahkan dia dan kasih dia mahar sebagai mas kawin." Faqala, maka berkata Nabi Adam, "Fama mahruha, apa maharnya?" Tuh Nabi Adam dikejar tuh sampai pengen banget tegrep biar halal. Ya mau gitu kalau kata kita. Mau. Apa maharnya ya Jibril? Hatta tusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin salasa sholawatin wa fi riwayatin sab'ata asyara sholawatin. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam bacanya cuma 3 kali. Dalam riwayat lain Nabi Adam bacanya 17 kali.
Wa fi dzalika annahu isyaratun. Wa fi dzalika isyaratun annahu sallallahu alaihi wasallam wasitatun likulli maujudin hatta abihi Adam. Yang demikian itu tadi ada kayak gitu merupakan satu isyarah, satu tanda bahwa sesungguhnya keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lantaran maujudnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, termasuk Nabi Adam diciptakan karena ada Nur Muhammad. Ketika Nabi Adam mau masuk ke surga, kata Nabi Adam, ya Allah, itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kenapa udah ada nama Muhammad? Bukankah saya orang yang pertama kali kau ciptakan? Kata Allah, Adam, lu gue ciptain karena ada Nur Muhammad. Lu jim-jim aja lu. Nah, terus Allah ngomong sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau enggak ada lu Muhammad, gue kagak ciptain planet-planet ini, planet bumi, planet matahari, planet bulan. Nah, kagak ada kita akhirnya. Nah, jadi logikanya begini, Bu. Kalau tidak ada sholawat, maka tidak ada mahar. Kalau tidak ada mahar, maka tidak ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan, maka tidak ada anak-anaknya Nabi Adam. Kalau nggak ada anak-anaknya Nabi Adam sampai ke kita, Allah nggak perlu nyiptain bumi, Allah nggak perlu nyiptain neraka dan surga. Buat siapa emang? Nah, orangnya kagak ada. Berarti sebabnya apa? Sebab karena ada Nabi Muhammad, kemudian ada sholawat. Ya, ada Nur Muhammad, kemudian ada sholawat, dijadiin sebagai mas kawin. Jadi mas kawin udah sah, atau dia bisa ngapain aja, ngekok bisa. Kemudian habis ngekok punya anak. Nabi Siti Hawa dulu tuh kalau punya anak satu hari dia 2. Jadi ngelahirin satu hari 2. Udah kayak orang lepein ya. Iya, satu hari beranak 2. Lah kapan hamilnya itu? Itu diciptakan Nur Muhammad di bulan Rejab hari ini, Ibu. Ini alhamdulillah kita udah masuk bulan Rejab tanggal berapa nih? Tanggal 4. Disunahkan puasa itu disuruhnya sih 10 hari. 10 hari pahalanya gedenya setengah mati. Setengah mati apa setengah hidup? Sama ya, setengah mati setengah hidup. Setengah mati ya setengah hidup. Setengah hidup ya setengah mati. Pahalanya gede banget, Bu. Bahkan gak usah 10 hari, dah 1 hari aja. Kata Nabi gini nih, man soma yauman min rajaba, barang siapa puasa cuman 1 hari doang di bulan Rejab, saqahullahu, maka Allah akan memberikan syaraban, minuman, ahla minal asali, lebih manis dari madu, wa abyadu minal labani, lebih putih daripada susu, wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak misk. Coba itu. Yang kedua, di bulan Rejab Nabi wasiat kagak ngaso-ngaso. Saking pentingnya Nabi wasiat kagak ngaso-ngaso. Kata Nabi begini nih, kata Nabi, umatku, ini bulan Rejab, jangan lupa perbanyak doa. Ternyata doa itu ada nilai filosofisnya, Bu. Ya, ternyata di dalam doa Nabi itu ada pesan yang tersirat. Pertama, itu redaksi dari Nabi, bukan ulama, karena itu hadis. Jadi ada kalimat Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rejab. Maksudnya apa? Maksudnya bulan Rejab itu bulan penuh berkah. Diminta, diambil. Kagak mungkin kamu dapat berkah kalau kagak minta. Ini buah nih di depan mata kita ya, buah apel lebet-lebet banget. Kalau kita nggak petik, kita bisa makan anggur apa kagak? Ya kita petik, emang lagi musim anggur. Lah kita petik, emang di mana aja banyak anggur kita petik, masa tahu datang ke mulut sendiri. Ya. Ini bulan penuh berkah. Kita minta sama Allah, Allah barik lana fi Rajab. Minta diberkahi, pasti dapat keberkahan enggak?
Pasti emang ini bulan penuh berkah. Kemarin di luar Rajab mungkin kita minta keberkahan dari Allah, ya kadang dikasih kadang kagak. Orang bulan musimnya. Kadang-kadang bang mau beli rambutan belum musim bu, ya, ada kadang-kadang kayak ada bu di sana, udah belum musim ada yang jualan. Lah kalau musim rambutan kira-kira kita ketemu rambutan enggak? Lah di mana aja kesandung rambutan, lah lagi musim rambutan, betul enggak? Orang kalau bulan puasa pada puasa enggak? Lah orang bulan puasa ada enggak yang enggak puasa? Ada sedikit. Tapi sama bulan puasa semua pada puasa. Ini bulan penuh berkah. Lah kita minta berkah, emang bulan penuh. Ya Allah berkahilah hidup saya di bulan Rejab. Maksudnya satu, kalau umur kita berkah, hidup kita berkah, itu artinya umur kita enggak seberapa panjang tapi tercapai semua cita-cita kita. Kalau kita minta berkah hidup kita itu umur kita nggak begitu panjang, tapi rajin kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Ada orang bu umur 70 tahun, 80 tahun ama ngaji ogah aja, ama ibadah segen aja, itu artinya umurnya kagak. Orang umurnya nggak seberapa panjang, dokok banget sama ibadah, oh berarti umurnya berkah, matinya husnul khotimah, itu namanya umur yang berkah. Yang kedua kita minta sama Allah, ya Allah berkahilah rezeki saya. Rezeki yang berkah itu rezekinya nggak begitu banyak, tapi semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu namanya rezeki berkah. Ada orang gaji bu 50 juta, gede apa kagak gaji sebulan 50 juta, tapi utangnya masih amparan. Apalagi tobat, banyak bertobat, banyak puasa, ini bulan yang paling abdol. Lah kita ngapa disuruh buat persiapan puasa? Nanti kalau pas puasa kita nggak ada alasan lagi, ya Allah belum siap, perutku sakit kalau puasa. Nah sekarang disuruh persiapin banyak puasa. Bulan taubat, maksudnya apa? Ada satu peristiwa tanggal 27 Rejab, apa tuh? Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya peristiwa ini sampai direkam di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Mi'raj, itu naik artinya bu. Kalau Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi cuma mendapatkan perintah sholat? Kenapa Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, kagak lain-lainnya? Kan banyak kewajiban kita, ada haji, ada zakat, ada puasa. Yang lain cukup dititipin sama malaikat Jibril, entar dia bawa wahyu. Sholat itu ternyata ruhnya ibadah. Sholat itu ternyata nyawanya ibadah. Semua tergantung sholat. Sholat baik semua menjadi baik. Kata siapa? Kata Nabi, inna awala ma yuhasubil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu wa in soluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan seorang hamba nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab sholat. Kalau sholatnya cakep maka dia termasuk beruntung karena selamat. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak maka dia termasuk orang yang nyesel dan rugi. Karena apa? Karena nggak selamat. Ibadah yang lainnya dicek, wah pada ketahuan jelek semuanya. Sholat cakep semua dianggap cakep. Sholat ternyata ruhnya seluruh ibadah kita. Yang kedua, di dalam ayat Al-Quran kata Allah, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu apa bu?
Keji itu perbuatan yang tidak senonoh, pakai hak ya, jangan pakai k. Perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang tidak etis, perbuatan yang seperti nyolong, zina, mencuri, ngomongin orang, ghibah, fitnah dan sebagainya. Itu perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan tidak pantas. Ya, itu kalau orang mendirikan sholat maka terhindar nggak melakukan itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, saya mau tanya, saya sholat dulu kagak pernah ngasoh, tapi saya masih aja STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu bagaimana ceritanya, Ustaz? Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, kenapa Quran mengatakan inna sholata tanhan anil munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi masih banyak yang masih melakukan keji dan munkar, pada sholatnya kagak ngaso-ngaso. Ini sebabnya apa? Sekarang saya kagak bahas, orang lagi bahas masalah rejeb. Besok aja kita bahas. Kalau Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik apa? Naik buruk. Kita mi'raj kepada Allah, naik sholat. Jadi sholat itulah yang kita gunakan untuk mi'raj kepada Allah. Makanya oleh-oleh cuma sholat doang, kagak yang lain-lainnya. Karena sholat butuh fokus, karena mi'raj kepada Allah, butuh konsentrasi, butuh khusyuk. Sedekah kagak pakai khusyuk, sah tidak? Orang pergi haji kagak pakai khusyuk, sah tidak? Sah lah. Zakat kagak pakai khusyuk, sah tidak? Puasa kagak pakai khusyuk, sah tidak? Lah, puasa mah sambil nyengir bisa, puasa sambil lari bisa, puasa sambil naik kuda bisa, puasa sambil ngapain aja bisa. Ya, kalau sholat bisa nggak sambil? Agak bisa, karena butuh fokus, konsentrasi, karena sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita mi'raj satu hari satu malam? 5 kali kita mi'raj. Nabi cuma sekali mi'raj, kita sehari semalam mi'raj 5 kali. Makanya Nabi bawa oleh-oleh sholat, yang sholat itu kata Imam Nawawi, as-sholatu mi'rajul mu'minina, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Dah segitu aja, orang mau ngaji kok banyak-banyaknya. Penting ibu-ibu ngerti bahwa bulan Rejab itu bulan yang paling hebat. Banyak berdoa, Bu, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang kedua, kalau mampu puasa ya, tapi izin sama suami kalau puasa ya. Ya, terutama yang muda-muda ini, Bang, saya mau puasa ya. Gak usah apa neng ah. Ya Allah, Bang, pengen puasa. Jangan. Bodoh ah, puasa juga. Nah, jangan. Lebih besar pahalanya ngelayanin suami daripada puasa. Apalagi kata suaminya, iya neng, ayo bareng-bareng kita puasa. Nanti bukanya juga kita bareng-bareng. Buka bareng namanya. Baik ibu-ibu sekalian, itu sebagai pengantar aja. Aslun, bermula inilah fasal fi zikril ahadisi wal asari, di dalam menerangkan tentang hadis wal asari dan asar. Asar itu anu, Bu, tetangganya maghrib. Asar itu perkataan sahabat, kalau hadis perkataan Nabi. Al-waridati, yang sampai fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli, di dalam menerangkan tentang dicabutnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Jadi yang pertama, pasal ini menerangkan tentang diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Merebak itu apa merebak? Mewabah ya. Wa inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi, dan pemberitahuan Nabi, bi annal akhirah, bahwa sesungguhnya zaman akhir itu syarrun, lebih jelek. Yang kedua, peringatan Nabi sama kita nih,
pemberitahuan Nabi. Kata Nabi, woi, akhir zaman itu tambah jelek bukan tambah bagus. Makin kesono makin jelek, makin kesono makin jelek. Sekarang aja udah kayak gini, gimana nanti anak cucu kita? Tapi ada solusinya nanti. Wa ana ummatahu yastatat ba'u, dan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad itu satat ba'u bakal mengikuti al-muhaddasati, orang-orang yang suka bikin-bikin, suka ngarang-ngarang. Minal umuri, dari perkara agama, wal bidai, dan bid'ah, wal ahwa'i, dan menuruti hawa nafsu. Wa anadina, dan sesungguhnya agama itu innama yabqa inda khassatin minan nasi. Sesungguhnya agama hanya dipegang oleh khassatin minan nasi, orang-orang tertentu. Agama hanya dipegang oleh segelintir orang doangan. Tuh nanti begitu Bu. Lani berkata fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathil Bari. Fathil Bari itu kitab sarahnya Sahih Bukhari. Yaqbidullahu al-ulama'a, Allah mencabut nyawanya para ulama. Para ulama dicabut nyawanya. Wa yaqbidul ilma ma'ahum, dan mencabut ilmu bersama para ulama. Kemarin Covid ulama NU ada 90 lebih yang mati. Itu berarti tanda-tanda itu ilmunya kan, kalau ulama mati ilmunya juga mati kan? Masa ulamanya mati ilmunya ada lah, nempel di mana? Jadi cara Allah menghilangkan ilmu, orang yang berilmu dimatiin. Lah kalau orang yang berilmu banyak yang mati, berarti yang bodoh lebih banyak, karena yang pintar udah pada mati. Terus kemudian setelah ulama-ulama pada mati, ilmu-ilmu udah pada kagak ada, patan sya'u ahdasun, maka tumbuh muncul pemuda-pemuda. Muncul pemuda-pemuda, kayaknya bukan sekarang ini, nanti muncul para generasi muda yanzu ba'duhum berzinah, sebagian di antara mereka ala ba'din terhadap sebagian, satu sama lain saling berzinah. Anak-anak mudanya nazwal iri alal iri, kayak berzinahnya ontak sama ontak. Kalau ontak ini, kalau di sini bukan ontak biasanya ya, kebo. Kan di sono ya kayak ayam. Itu kalau ayam kawin lihat tempat alfan, dan orang-orang tua udah berdaya. Orang-orang tua udah nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ya akhir zaman itu nanti kayak begini. Sekarang kira-kira udah kelihatan apa kagak? Dikit-dikit udah kelihatan, dikit-dikit. Kalau mau kita intip, kita impleng. Lah bocah kadang-kadang di jalanan main juman, dan nanti udah pada kawin di jalanan, udah kayak ayam sama ayam. Ini nanti kayak gitu nanti. Ini kan ulamanya sekarang masih banyak kok ya. Rawa, dan meriwayatkan siapa Abu Umamah radhiyallahu anhu, lama kana hujjatul wada'i, ketika Nabi berhaji wada, koma berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin, di atas onta adimin yang coklat. Nabi mempunyai onta keren, onta coklat. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, huzu minal ilmi, nyari ilmu ngapah kalian semuanya, qabla ayak budok, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Mumpung ilmu belum dicabut sama Allah, ayo kita pada nyari ilmu. Ntar kalau udah dicabut, susah orang mau ngaji, ulamanya pada mati semuanya. Ngaji kemana? Udah ini kita susah banget nyari, karena ulamanya pada mati.
Ada itu ulama baru semua. Ya, kagak bisa dibuat ngaji. Nih Bu, mohon maaf kalau ada kalimat begini, nanti di akhir zaman itu banyak orang berumat Nabi itu akan mengikuti muhdatsatin, dibilang tadi, orang yang membuat perkara-perkara baru. Begini sebetulnya yang dimaksud perkara baru gini Bu. Umpamanya nih ada ustadz. Ya, ada ustadz setengah ustadz. Ya, setengah ustadz terus dia ngajar ngaji. Setelah ngajar ngaji ada pertanyaan, dia kan malu jawab kagak bisa, betul nggak? Padahal emang dia kagak bisa, dijawab kagak bisa, dia malu, udah telanjur dipanggil ustaz, dijawab aja serampangan, apa aja dijawab. Itu ngarang apa kagak namanya? Ngarang, buat perkara baru. Nabi kagak pernah ngomong begitu, udah ngarang-ngarang. Itu muhdasat itu namanya, orang yang bikin perkara baru. Itu termasuk orang-orang yang tanda-tanda akhir zaman. Berani nggak kira-kira setengah ustadz bilang begini, wah maaf Bu, saya belum bisa jawab, saya kagak tahu. Berani nggak ngomong begitu? Kagak ada lah ustadz mah, gue telah dipanggil ustadz, gue jawab apa aja, bodoh amat, salah kayak kagak, nanti gue bisa jawab, kan begitu ya. Ya ini udah tanda-tanda, udah itu umatnya Nabi nanti akan banyak mengikuti orang-orang yang suka membuat perkara baru. Jadi cara Allah menghilangkan ilmu, ulama-ulamanya dimati-matiin. Fa'asalau arabiyun mafiha, dan kita sudah belajar tentang Al-Qur'an, wa alamnaha wa abnana wa nisana wa khudamana, dan kita udah ngajarin anak kita Quran, udah ngajarin bini kita ngaji Quran, udah ngajarin pembantu kita ngaji Quran. Bagaimana bisa hilang, Qurannya masih ada? Gitu kata orang Badui nanya sama Nabi. Ya. Terus padahal kan ilmu itu hilangnya lewat ulama. Nah, Quran sih masih ada. Betul apa kagak? Masa Quran mati? Yang dimatiin ulamanya, otomatis ilmunya juga hilang. Quran mengangkat kepalanya, wahwa mugdibun, sambil marah. Ya, sambil marah orang Badui ngomong begitu, dijawab sama Nabi. Faqala, Nabi ngomong, wahadihil yahudu wa nasoro bena azhurihim maswahifu. Lah, orang Yahudi sama Nasrani juga masih ada kitabnya. Ya, walam yata'allaqu binha biharfin bima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Tapi kitab-kitabnya orang Yahudi itu yang kagak ada hubungannya sama sekali sama fatwa-fatwanya ulama nabi-nabi dulu. Nabinya ngomong ngalor, dia mah kitab-kitabnya ngomong ngidul. Akhir zaman ilmu akan Allah cabut dari atas muka bumi ini dengan cara mewafatkan para ulama-ulamanya. Udah banyak belum ulama yang pada meninggal? Udah banyak. Sekarang banyakkan ulama apa banyakkan baru? Baru lebih banyak daripada ulama, berarti ilmu udah mulai tiris. Nah kayak Nabi ngomong, woi ahyuhan nas, ya cepet-cepet ayo nyari ilmu mumpung ilmu masih ada. Kalau yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tak diterima.